Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang perkuliahan topik khusus dengan tema reklamasi dan pengerukan. Baik, untuk pertemuan ini saya akan memberikan contoh soal beserta pengerjaannya. Seperti yang telah saya berikan beberapa waktu yang lalu mengenai soal perencanaan pantai pasir buatan dan juga perlindungan pantainya. Jadi ini ada sedikit perbedaan, nanti ada yang diketahui dengan soal yang telah saya berikan. Jadi silahkan disimak, silahkan dipahami. Selamat mendengarkan. Baik, untuk contoh soal pada saat ini adalah di mana kita akan melihat suatu kemiringan pantai di suatu wilayah tertentu, di mana diketahui pantai asli memiliki kemiringan untuk di daerah bagian daratan hingga ke D1 yaitu 1/n. Ini saya berikan notasi N pantai asli karena nanti kita akan membuat kemiringan untuk pantai pasir buatannya. Kemudian ketika sudah mencapai D1, dia akan memiliki kemiringan tertentu lagi yaitu 1/m sampai dengan DI, di mana D1 sampai dengan DI itu adalah disebut dengan shoal zone. Di situ adalah masih terdapat pergerakan sedimentasi, tetapi lebih cenderung ke satu arah saja. Tetapi kalau untuk yang litoral, ini kemungkinan bisa terjadi suatu pergerakan sedimentasi dua arah. Baik, untuk diketahui, yang pertama adalah kemiringan N pantai asli, yaitu 4, 1/4, kemudian kemiringan D, 1 hingga DI, yaitu M, 1/M sama dengan 1/13. Jadi kita diminta untuk mencari jarak antara D1 hingga titik di mana ini kita sebut titik 0, disesuaikan garis dengan MSL atau titik 0 meter dari permukaan laut. Kita titik dari titik ini hingga ke D1 ini berapa meter, kemudian dari D1 hingga ke DI itu berapa meter. Kemudian setelah tahu jarak tersebut, maka direncanakan pasir pantai buatannya dengan kondisi yang diketahui sebagai berikut. Jadi ada H signifikannya kita ketahui adalah 0,59 meter. Kemudian ketinggian muka air terendah yaitu minus 1,39 meter. Kemudian ada ketinggian muka air tertinggi yaitu 0,99 meter. Di sini ada water spring di mana nanti ada 0,29 meter. Kemudian sea level rise 0,39 meter. Dan juga ada freeboard atau tinggi jagaan 0,5. Sini sebenarnya bisa 0,5 sama 1 tapi diketahui 0,5. Dan ada run up. Ini untuk run up pada kemiringan atau pada pantainya ya. Jadi nanti ada run up lagi pada bangunan pelindung pantai. Jadi kita kerjakan dulu di bagian pantai pasir buatannya. Dan ada H0 dibagi dengan AUT atau itu ini mengenai diameter butiran pasirnya. Itu nilainya adalah 1. Nanti ada sesuai tabel, kita gunakan nilai yang terkecil saja ya, karena ada range-nya. Nah, kita pakai yang terkecil. Jadi untuk pancing sampai ke arah daratan nanti tentukan sendiri itu nanti pada saat pembangunan atau pembuatan perlindungan pantainya. Kemudian ini diketahui bagian di mana kita butuhkan yaitu data ketika kita membangun bangunan perlindungan pantainya. Jadi ini H, ini diketahui ya 1,05 ini diketahui, jadi tidak selalu 1,05. Jadi pada soal ini diketahuinya adalah 1,05. Biasanya tapi kalau untuk H ini nanti ada diketahui khusus sendiri pada lapangan ya. Kalau yang di sini karena contoh soal ini adalah di mana dia tingginya 1,05 dikalikan dengan H signifikannya. Kemudian ada periodenya 0,945 detik. Kemudian D bangunan atau kedalaman bangunan di bawah permukaan air laut itu sedalam DI. Karena kita akan membangun pada posisi di mana
diketahui bahwa daerah itu belum terjadi gelombang pecah. Karena kenapa? Kalau pada saat sudah terjadi gelombang pecah, di situ energinya akan lebih besar lagi, di mana dia memiliki kekuatan untuk menggerus atau mengerosi atau juga mensedimentasi pada wilayah tersebut. Kemudian untuk kemiringan bangunannya adalah 1:1,5. Kemudian ada diketahui lagi untuk bahan pelindungnya atau bahan dari bangunan pelindung pantainya, dimana dia menggunakan batu pecah, yaitu batu alam dengan jenis batu pecah kasar. Diketahui bahwa berat jenis air yaitu air laut ya 1,03 ton per meter kubik. Kemudian berat jenis untuk batunya, batu alam itu 2,6 ton per meter kubik. Dia nanti akan disusun secara 2 lapis saja. Jadi ada 2 lapis batu yang akan disusun pada bangunan tersebut. Baik, kita langsung jawab. Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa rumusan D1 sama dengan 1,75 dikalikan dengan H signifikannya. D1 jadi diketahui 1,75 dikalikan HS-nya sudah diketahui tadi ya 0,59, hasilnya adalah 1,0325 meter. Ini adalah kedalaman atau ketinggian. Jadi kalau kita membahas tentang keairan itu biasanya kedalaman ya. Jadi ini D1 itu adalah 1,0325 meter. Ini kalau dalam gambar satuannya menggunakan milimeter ya untuk panjang dan kedalaman. Tetapi kalau untuk elevasi yang ini menggunakan meter. Kemudian kita mencari kedalaman DI-nya. DI itu rumusnya 2 kali D1. Nah, diperkirakan kedalaman DI-nya adalah 2,065 dari hasil perhitungan itu. Nah, setelah diketahui jaraknya antara titik 0 sampai dengan DI, dari kedalaman DI, kedalaman D1 sudah diketahui, dan juga kedalaman DI sudah diketahui. Nah, kita akan mencari kira-kira berapa jarak dari titik 0 sampai dengan jarak D1. Di sini kita bisa menggunakan rumus perbandingan, jadi dikalikan saja dengan kemiringannya. Jadi untuk daerah litoral, tinggal dikalikan D1 dikalikan N pantai aslinya. N pantai aslinya kebetulan 4, dikalikan hasilnya adalah 4,13 meter. Jadi dari titik 0 sampai dengan jarak D1 yaitu adalah 4,13 meter atau 4130 mm. Nah, untuk jarak dari titik D1 sampai dengan DI kita menggunakan rumusan ini. Jadi kedalaman DI dikurangi kedalaman D1 dikalikan kemiringan pantai aslinya. Dapatkan kalau DI-nya sudah diketahui 2,065, untuk D1-nya 1,0325 dikalikan dengan kemiringannya, yaitu perbandingan kemiringan 1:13. Jadi dikalikan saja, hasil pengurangannya dikalikan 13. Hasilnya jaraknya adalah 13,4225 meter dari titik D1. Jadi kalau seandainya dicari dari titik 0, maka tinggal dijumlahkan saja. Jarak titik 0 ke D1 ditambahkan jarak D1 ke titik DI. Itu kalau ditanyakan dari jarak titik 0 sampai ke soil zone-nya. Itu adalah jarak dari pantai aslinya ya. Di permukaan pantai asli, di mana putus-putus ini adalah dari permukaan asli dari pantainya. Nah, karena kita disuruh minta untuk merencanakan pantai pasir buatannya,